lagi kepada seluruh mahasiswa. Di pertemuan kedua kita, mata kuliah farmakologi, kita akan membahas tentang yang namanya penggunaan alat mikroskop dan juga tentang amilum dalam kediaan farmasi. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Oke, ya, ini saya share dulu. Ya, pertemuan ke-6 ya, tentang mikroskop. Jadi mikroskop itu merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil atau ukuran mikro yang dapat dilihat secara kasat mata. Sejarahnya adalah 1000 tahun yang lalu kurang lebih itu ditemukan dan digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi dengan dulu cukup berat ya untuk satu tabung. Mikroskop itu kurang lebih panjangnya 1,8 meter atau 6 kaki seperti gambar di sampingnya, the first microscope. Itu mikroskop zaman dahulu, nggak kebayang kalau kita sekarang menggunakan mikroskop model seperti itu ya butuh berapa orang yang membopong untuk melihat benda dengan ukuran terkecil menggunakan mikroskop. Kemudian tahun 1590 dia seorang tokoh Janssen merancang mikroskop dengan menggabungkan dua lensa untuk perbesaran yang lebih tinggi. Di tahun 1827 Dolan memperbaiki kualitas lensanya. Dan 1930 munculnya mikroskop elektron berkembang. Ya, Robert Hooke di tahun 1665 dia membuat penyesuaian lensa untuk digunakan dalam pengamatan struktur sel. Ini hanya sebagian kecil dari sejarah terkait dengan alat mikroskop. Fungsinya tadi jelas, melihat benda mikroorganisme yang berukuran sangat-sangat kecil. Ya, kurang lebih secara umum mikroskop itu memiliki 3 jenis. Ada monokuler. Mono berarti satu lensa okuler. Kemudian binokuler, dari kata bi itu berarti ada 2 lensa okuler. Kemudian ada juga trinokuler, kurang lebih ada 3 lensa okuler. Ya, ini saya ambil contoh saja mikroskop binokuler ya. Kemudian ada part mikroskop atau bagian-bagian dari mikroskop secara lengkap. Yang pertama ada yang kita lihat, ada bagian optik, ada bagian mekanik. Bagian optik itu dimulai dari lensa okuler yang paling atas. Biasanya posisinya dekat dengan mata karena akan digunakan pada mata ya. Dia fungsinya adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Fungsinya memperbesar bayangan dari lensa objektif. Bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa 25 kali. Ada juga lensa objektif, mohon maaf. Lensa objektif pasti posisinya dekat dengan objek atau sampel. Fungsinya memperbesar bayangan objek, bisa 10, bisa 40, bisa 100 kali. Terus ada juga yang namanya reflektor. Dia merupakan cermin pengatur, ya, cermin pengatur atau reflektor. Fungsinya memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. Ada cermin datar, ada cermin cekung. Kalau datar untuk sumber cahaya yang cukup terang, kalau cekung untuk sumber cahaya yang kurang terang. Terus di mikroskop juga seperti manusia nih, dia punya diafragma. Pada mikroskop, diafragma mengatur banyaknya, sedikitnya sinar yang masuk yang akan dipantulkan cermin ke mata. Dia mengatur bukaan iris atau iris. Itu bagian optik dari mikroskop. Ada lensa okuler, lensa objektif, ada reflektor dan juga diafragma.
Ada juga bagian mekanik dari mikroskop. Yang pertama ada namanya tabung mikroskop. Ya, tabung mikroskop dia mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Dan juga pemutar kasar dan pemutar halus. Makrometer atau mikrometer. Kalau makrometer, dia hanya menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Kalau mikrometer, dia menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat, dipakai jika objek telah refokus dengan memutar pemutar kasar. Jadi yang pertama dilakukan adalah pemutar kasar dulu. Yang diputar mana nih sampelnya, difokuskan dulu, nanti setelah fokus baru ditambahkan dengan pengatur halus biar lebih jelas lagi sampelnya akan mau dilihat. Ada juga yang namanya ketiga adalah kondensor. Fungsinya mengumpulkan cahaya atau sinar yang dipantulkan oleh cermin dan memfokuskan cahaya untuk menerangi objek pengamatan. Ada juga meja mikroskop, tempat meletakkan objek, ada penjepitnya, ada lengan mikroskop, fungsinya hanya untuk pegangan pada saat dipindahkan atau digunakan. Ada juga kaki mikroskop, fungsinya penyangga mikroskop agar posisi mikroskop tetap stabil, tidak bergerak, bisa berdiri sendiri. Terus ada juga nanti yang disebut dengan pengatur sudut, mengatur sudut tegaknya mikroskop dengan mengatur derajat kemiringan mikroskop untuk memudahkan pengamatan. Itu bagian-bagian dari yang namanya mikroskop ya, seperti yang ada di gambar di atas ini. Jadi kalian akan mendapatkan satu persatu di setiap meja pada saat kita praktikum. Diusahakan kalian bisa ahli, minimal tahulah cara menggunakan, tahu ini apa-apa saja, kemudian tahu juga fungsinya buat apa, minimal itu. Makanya nanti satu orang akan dikasihkan satu mikroskop. Kemudian kalau ini ya bersama dengan tadi ya itu kurang lebih tentang mikroskop. Untuk cara penggunaannya sendiri, mikroskop itu dia biasanya penggunaannya adalah seperti biasa, kalian akan menggunakan mikroskop, diletakkan di atas meja. Kemudian yang pertama dilakukan adalah menyiapkan sampel, nanti diletakkan di meja meja objektif, meja mikroskop, nanti kemudian dijepit menggunakan penjepit mikroskop. Nanti baru yang akan menaik turunkan tabung itu setelah pemilihan revolver ya. Revolver itu nanti kalian lihat nih mau perbesaran berapa, 5 kali, 10 kali, berapa puluh kali yang kalian lihat, oh kira-kira nih sampelnya akan mudah untuk diamati. Setelah ubah revolver nanti baru naik turunkan tabung, kemudian cek di pemutar kasar dan pemutar halus. Hanya seperti itu. Kalau untuk reflektor cermin kalian harus lihat dari awal, jangan sampai nanti di tengah-tengah ya. Untuk pembuatan preparat nanti kalian itu ada dua cara, ada yang dengan penyayatan maupun dengan atau tanpa penyayatan. Kalau tanpa penyayatan biasanya itu menggunakan anilum ya, pengamatan anilum. Kalau dengan penyayatan itu untuk bagian-bagian tumbuhan yang dilakukan dengan cara disayat setipis mungkin menggunakan silet, baik dengan cara melintang maupun membujur. Bagaimana caranya nanti kita akan lakukan pada saat di praktikum. Kemudian yang kalian bisa catat lagi adalah reagen apa saja sih Bu yang digunakan pada preparasi objek. Ada yang namanya reagennya Aquades. Ya, Aquades itu kegunaannya untuk melihat objek. Kalau alkohol 96 untuk melihat zat-zat yang mengandung lendir. Jadi kalau sampelnya mengandung lendir bisa menggunakan reagen alkohol 96%. Nah, untuk sampel yang agar tahan lama bisa digunakan gliserin. Untuk menjernihkan preparat secara transparan bisa menggunakan kloral hidrat, dan ada juga reagen larutan iodium berwarna ungu ya nanti itu untuk memberikan warna pada anilum. Itu beberapa reagen yang bisa kalian catat selain slide yang saya sudah berikan ini. Ya, pertemuan selanjutnya adalah tentang yang namanya amilum. Amilum adalah tersusun dari polisakarida, yaitu polimer-polimer yang
disusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik dan tersusun dari glikosida ya. Kemudian dia juga merupakan nama lainnya itu adalah pati. Dia adalah bahan dari tumbuhan, tempat menyimpan kelebihan glukosa, dan biasanya tidak larut di dalam air. Dia berwujudnya bubuk, putih, kemudian rasanya pasti hambar atau tawar dan tidak berbau. Ingat, yang namanya polisakarida itu tersusun dari atom karbon atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya adalah tadi ya, ada pati, glikogen, agarosa, dan juga selulosa. Ini pengertian dari amilosa. Ya, amilum itu secara sifat tadi sudah saya jelaskan, tidak larut dalam air. Dia ketika ditambahkan reagen iodium akan memberikan warna biru keunguan. Kemudian tidak dapat direduksi atau mereduksi reaksi Fehling. Dan dengan adanya proses hidrolisis dengan asam encer akan mengubah menjadi glukosa. Kemudian pada hidrolisis pati terjadi zat antara yang namanya dextrin, digunakan sebagai perekat misalkan dalam sediaan farmasi. Kemudian dextrin ini kalau dengan ditambahkan larutan iodium akan berwarna merah, bukan lagi biru ya seperti amilum sebelum dilakukan proses hidrolisis. Amilum itu memiliki yang namanya hilus dan lamela. Seperti yang kalian lihat di slide ya. Kalau hilus letaknya di tengah, titik ya, biasanya bentuknya seperti titik, disebut amilum sentris. Kalau lamela itu bentuknya adalah seperti lingkaran-lingkaran lah ya, seperti kambium pada batang pohon. Jika hilus atau hilum letak di pinggir disebut dengan amilum eksentris ya. Secara jumlah hilusnya kalau satu biji satu buah namanya adalah monoadel. Kalau dua buah hilus disebut dengan diadel yang dikelilingi oleh lamela-lamela. Kalau banyak lebih dari dua apa bu namanya? Namanya adalah poliadel. Ya, bentuknya seperti itu ya. Kalian lihat ada butiran-butiran amilum atau pati. Ada terlihat dari mikroskop, ada yang bentuknya seperti lingkaran, itu namanya lamela. Ada di dalam amilum. Kalau kita titik, itu berarti namanya adalah hilus. Setiap pati di dalam tanaman selalu berbeda-beda lokasi letaknya hilus dan lamela. Nanti kalian harus melihat lagi ya. Ya, struktur amilum jenisnya ada dua, ada yang namanya amilosa, ada yang namanya amilopektin. Bedanya apa? Kalian nanti bisa cari sendiri, ada di farmako juga ada, bisa kalian buka sendiri apa itu pengertiannya, kelarutannya seperti apa, nanti kalian bisa cari ya. Ini struktur kimia dari amilosa. Ya, ini agak berbeda ya, ini namanya amilopektin. Dua struktur ini, dua senyawa ini yang menyusun amilum. Kegunaan amilum di dalam farmasi ada tiga. Biasanya amilum itu sebagai zat pengisi, yang kedua bahan pengikat, dia akan mengikatkan zat yang satu dengan yang lainnya, dan sebagai penghancur, jadi dalam tubuh nanti cepat larut. Nah, ini beberapa besar kegunaan amilum yang biasanya ditambahkan di dalam sediaan farmasi. Kita beralih ke contoh-contoh sintesia yang mengandung amilum. Dari yang pertama namanya sagu. Molekilnya adalah metrosilon sago. Sago ya. Fragmen pengenalnya yang pertama butir pati. Dia tunggal seperti pada layar kalian. Ini menggunakan mikroskop yang bisa saya dapatkan untuk amilum tanaman sagu. Kebesarannya adalah 2000 kali. Kemudian ukurannya ini 18 mikrometer ya, sangat kecil. Ini cukup besar, bisa saya zoom. Kemudian dia tunggal, dia majemuk ya, banyak ya, nggak sedikit. Tapi cuma sendiri gitu, jomblo.
Bentuknya bulat telur dan lamela hilusnya berupa titik atau garis bercabang. Mungkin nggak begitu kelihatan ya untuk saat ini. Ini contoh tanaman yang mengandung pati atau amilum. Nah, ini untuk tanaman singkong, Manihot utilissima. Fragmen pengenalnya adalah dia ini butirnya butir pati, kemudian dia tunggal, dia banyak, yang majemuknya hanya sedikit. Tunggal tuh maksudnya tuh sendirian gitu, nggak dempet-dempetan sama butir amilum yang lainnya. Umumnya majemuknya 2. Terus posisi hilusnya bagaimana Bu? Hilusnya itu berupa titik atau garis bercabang ya. Dan dia berbentuk seperti topi baja. Hilusnya seperti lambda bentuknya ya. Lambda itu ya. Seperti yang gambar di slide. Bisa kalian lihat. Ya, ini kurang lebih butir amilum yang bisa saya cari di Google. Supaya nanti kalian bisa dapatkan pada saat praktikum di laboratorium. Dan hilusnya pasti berbentuknya seperti tanda lambda ya. Dan amilumnya berbentuk topi baja, jadi tidak melingkar sempurna. Kemudian tanaman jagung atau Zea mays ya, fragmen pengenal di mana dia berupa butir pati tunggal dan majemuk. Ada yang sendiri tuh, ada yang bergerombol. Lamelanya terkadang ada pada butir bulat atau butir amilum. Hilusnya di tengah, dia lokasinya konsentris, bercabang, dan lamela pasti sulit dilihat. Cuma pencirinya kalau tadi singkong itu hilusnya lambda, kalau jagung hilusnya adalah bintang, ya, seperti yang dilihat di slide yang ada di layar kalian masing-masing. Kemudian ada yang namanya pati padi. Ya, bentuknya khas. Jadi dia butir pati tunggal dan majemuk, berupa bentuk bulat telur persegi, hilusnya hanya berupa titik. Lamelanya sangat sulit dicari dan sulit dilihat. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada amilum kentang, Solanum tuberosum. Ini perbesaran 10 kali 100 bisa saudara lihat di layar. Dia butir pati tunggal dan majemuk, kurang lebih majemuknya bisa bergabung 2 atau 3 butir. Kemudian bentuknya bulat oval, lamelanya sangat amat jelas terlihat. Ya, hilusnya biasanya letak lokasinya di pinggir. Beda dengan yang tadi ya, yang mana tadi padi, lokasi hilusnya di tengah, juga di tengah untuk jagung. Pencirinya kentang adalah lamelanya jelas dan hilus berlokasi di pinggir butir amilum. Kemudian gandum, Triticum vulgare. Fragmen pengenalnya butir pati bulat, bisa saudara lihat. Umumnya tunggal, jarang banget dia berkelompok atau majemuk. Hilus dan lamelanya sangat amat tidak jelas. Ya, ini beberapa contoh dari Simplicia amilum. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Nanti kita akan praktekkan itu di lab ya, mulai dari bagaimana cara memasang mikroskop yang medan dan benar, bagaimana cara memposisikan revolver yang benar, menggunakan perbesaran berapa, bagaimana menyiapkan sampel menggunakan reagen yang seperti apa, nanti akan kita praktekkan langsung di laboratorium ya. Tapi setelah hari ini selesai saya sampaikan 1 semester ini. Yang penting kalian harus teliti, jangan malas untuk menggunakan mikroskop, jangan malas terus lihat aja dari sampelnya teman-teman yang lain, jangan. Jadi satu-satu orang, tiap orang mahasiswa nanti akan diberikan mikroskop masing-masing, sampelnya dibuat masing-masing, dan juga saya akan memberikan mahasiswa satu-satu mikroskop monokuler
dan nanti saya akan keluarkan kurang lebih 2-3 mikroskop binokuler ya, 2 lensa okuler, supaya dengan menggunakan listrik sehingga kalian bisa melihat bagaimana dengan menggunakan cahaya, media cahaya, bagaimana yang dengan menggunakan listrik, perbedaannya di mana sih. Otomatis jauh lebih jelas yang listrik ya. Nah, paling itu saja materi dari saya untuk mikroskop dan juga amilum. Kita akan berjumpa lagi di materi minggu depan yang lainnya ya. Tetap sehat, tetap jaga kondisi.